Kita sekarang Bapak Ibu sebentar lagi kita akan tiba ke maqam An-Nabi Musa. Jelas Bapak Ibu? Ini kita akan lakukan apa? Ini sekarang jam 3.25. Jadi kita akan turun, membaruikan wudu'nya, masuk salat al-zuhur wal asr jama' ta'khir. Aku akan cuma salat al-asr, aku tinggal di sini. Kalian yang musafir, aku dari Baitul Maqdis, orang yang sudah terima posisinya di Al-Jannah. Itu kata Allah, bukan kata saya. Turun langsung ke tempat wudhu, kemudian kita salat. Saya akan kasih penjelasan tentang tempatnya. Kalian bisa keluar, ambil beberapa foto, dan kita lanjut ke Baitul Maqdis. Oke Bapak Ibu? Maqam An-Nabi Musa. Kenapa makamnya di sini? Siapa yang buat itu? Ini istana yang dibuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada abad 13 Masehi untuk menjaga perbatasan timur
dari tanah Palestina dengan Jordan. Kenapa? Karena waktu itu Jordan, orang yang tinggal di sana itu orang perang salib. Jadi dia buat istananya di sini, kebanyakan tentaranya mereka menjaga perbatasan timur. Tetapi pertanyaan yang paling penting, kenapa Salahuddin Ayyubi pilih tempat ini? Kenapa bukan tempat yang lain? Kenapa bukan di dalam kota Jericho? Satu, tempat ini tempat yang tertinggi di depan perbatasan di dalam lembah Jordan. Ini satu. Yang paling penting, dia ikut hadis Rasulullah SAW. Ketika dia pulang dari Baitul Maqdis ke Makkah setelah Isra dan Mi'raj, dia lihat satu orang berdiri dalam kuburnya dan dia sholat. Kami Jibril, ini ada orang yang sholat di dalam kuburnya, siapa dia? Dan Jibril langsung jawab, itu Sayyidina Musa alaihissalam. Sayyidina Muhammad menjelaskan tempatnya, itu di tempat yang namanya Al-Kathibul Ahmar. Apa arti kata Al-Kathibul Ahmar? Lembah merah. Kita sekarang persis di perbatasan di antara lembah merah dan lembah Jordan. Karena itu, ini salah satu alasan yang penting yang kenapa Salahuddin Ayyubi taruh maqam Nabi Musa di sini. Tapi bukan ini yang penting. Yang penting itu Bani Israel. Bani Israel, kita tahu Bapak Ibu, mereka yang membunuh hampir kebanyakan nabi-nabi di dunia. Kenapa mereka lakukan? Selalu pikirannya apa? Kenapa mereka selalu hidungnya di atas semua orang di dunia? Kenapa mereka panggil dirinya sebagai umat yang dipilih oleh Allah? Kita harus mengerti satu hal yang penting. Dalam agamanya, Allah bukan penting. Dalam agamanya, Musa bukan penting. Dalam agamanya, Ibrahim, Ishak, semuanya bukan penting. Siapa yang paling penting? Itu Yakub. Ini hikmah Allah kenapa dia panggil mereka. Kenapa Allah tidak panggil mereka ya Bani Ishak? Kenapa Allah tidak panggil mereka ya Bani Musa? Kenapa dia pilih kata ya Bani Israel? Bukan cuma karena dia cuma punya dua keturunan. Karena mereka atau kepercayaan mereka apa? Yakub dia lebih tinggi daripada Allah. Posisinya kepada mereka lebih tinggi daripada Allah. Kenapa? Dalam buku Kejadian pasal 24 ketika mengalahkan Allah. Terima kasih. Allah turun dari surga kepadanya. Yakub jadi kaget, bangun, pukul Allah. Dan Allah bilang kepadanya, oh kenapa Anda lakukan itu? Jadi Allah jadi seperti apa? Budak kepada Yakub. Karena itu Allah selalu panggil mereka ya Bani Israel. Yang kalian percaya apa yang Yakub lakukan, yang kalian percaya. Tapi Yakub 100% percaya. Tapi harusnya di dalam Bapak Ibu surah Al-Baqarah, artinya ada ayat yang saya pikir itu dalam surah Al-Baqarah. Ketika Allah kirim kepada rabi-rabi orang Yahudi tentang jangan lakukan itu, jangan lakukan itu, ikut, buat dan selanya. Mereka bilang kepada orang di dalam satu kansel, jangan bilang kepada manusia yang lain apa yang Allah sudah buka untuk kita. Kita tulis apa yang kita mau lakukan. Kenapa hal itu? Karena Bapak Ibu, dari awal dunia sampai hari ini orang Yahudi mereka selalu sombong. Bukan sombong karena mereka sombong,
Karena apa yang mereka terima dari rabi-rabinya itu yang mereka buat atau yang buat mereka sombong sama dia. Karena itu Bapak Ibu, kebanyakan Nabi dibunuh oleh Israel. Kita tahu hampir Sayyidina Muhammad dibunuh oleh orang Yahudi. Bagaimana? Diracun. Bukan diracun. Diracun itu artinya itu penting. Santet. Ketika dia dengan kakaknya pergi ke Syam. Biladus Syam. Abu Satu Talib. romo yang namanya Al-Buhairi lihat Sayyidina Muhammad Al-Buhaira. umurnya Dead. 12 tahun ikut kakaknya ke sini langsung di saya bilang tarik bukan curi ya curi Sayyidina Muhammad Culik. curi kata saya curi dari mereka. Abdul Muttalib tidak lihat itu, langsung masuk Sayyidina Muhammad di dalam biara, tak dilepaskan bajunya, lihat tanda dan kenapa dia lakukan itu? Karena ada lawan yang selalu ikut Sayyidina Muhammad. Dia tahu ini Nabi. Oke. Dia tahu itu Nabi. Jadi dia bilang kepada Abdul Muttalib, sekarang Anda harus ambil Kembali. bajumu, lari ke Makkah, jangan melewati Yathrib, Al-Madinah. Kenapa? Yathrib. Karena kebanyakan penduduknya Yahudi. dan Yathrib. mereka tahu ini yang penting. Mereka tahu harganya. Jadi mereka tahu ini Nabi yang benar. Tetapi mereka kenapa mereka tidak mau percaya? Bukan turunan Ishak. Dan kalau dia juga turunan Ishak, mereka tidak akan percaya. Ini Nabi Isa. Mereka tahu ini Mesias. Mereka sudah lihat mukjizat. Ya, nggak mau. Mereka masuk dengan Musa, masuk ke dalam air, dalam dinding 40 hari sudah menemukan dewa yang lain. Musa sudah minta ampun dari Allah kepadanya. Setelah mereka lakukan itu, tapi mereka itu bukan cukup untuk mereka. Setelah mereka tiba sampai satu detik, kita mau lihat Allah jaharatan, kita mau lihat Allah. Jadi lebih sombong daripada apa yang Musa lakukan. Sekali lagi Bapak Ibu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdubi ala ايش أنفق ولا maghdubi alaihim, apa yang mereka akan lakukan. Karena itu sekali lagi, dan ini penting untuk kita ngerti, harus gak ada keamanan dengan orang Yahudi, gak ada janji damai, gak ada. Karena itu Bapak Ibu, orang Hamas yang di Gaza mereka tahu apa. Karena itu Bapak Ibu, sampai sekarang ada konsepnya selalu besar sekali. Orang yang paling tentang itu orang Yahudi, katanya paling kaya Yahudi, benar. Paling kuat. Kapan kita mulai bilang katanya tentang paling kuat? 7 Oktober. Kenapa 7 Oktober? Karena Bapak Ibu, kita bukan kita. Semua, ini benar, semua presiden memasuk informasi itu di dalam otak orang biasa. Oh, takut jangan dekati mereka. Lihat apa yang mereka lakukan di Lebanon. Lihat itu, lihat ini, lihat. Tapi dari 7 Oktober sampai akhir September, 2 tahun, hampir 2 tahun,
Amerika tidak bisa membebaskan satu sandera. Satu dari tempat ini. Inggris coba dengan pesawat intelligence, drone-nya Amerika. Semua mereka mau tahu cuma di mana. Tidak bisa. Jadi 50.000 orang berdiri di depan hampir 4 miliar orang. Yang itu semua negara yang mereka ikut. Apa artinya? Artinya Bapak Ibu, insya Allah ini terang terakhir untuk orang. Maaf sekali bukan saya, bukan Anda, bukan kenapa? Maaf, tapi ini jujur. Ini sekarang jujur. Kita masih cinta dunia lebih daripada ini benar. Kenapa? Sampai Anda bisa kasih anakmu seperti kurban kepada Allah, baru bisa lakukan. Saya, ini bukan saya, nggak bisa lakukan itu. Jadi imanku kurang pak. Saya jujur dengan Allah. Tetapi apa yang kita sudah lihat di Gaza, ya silakan pergi. Pergi dan lakukan itu, pergi. Ini hidupnya beda, orangnya beda. Oke? Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, saya suka selalu minta dari semua kelompokku, oke? Harus membantu masjid-masjid.